Selamat hari Sabat. Pada hari Sabat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kita nikmati di dalam kehidupan kita. Hari Sabat ini adalah hari yang penuh dengan sukacita di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan khususnya saya berterima kasih kepada Majelis Gereja Taman Harapan Jakarta. Khususnya bagi pendeta dan ketua-ketua jemaat, bahkan seluruh anggota jemaat Taman Harapan Jakarta yang telah memberikan kesempatan bagi saya pada hari Sabat ini untuk melayani dalam acara khotbah. Sabat ini merupakan satu hari yang istimewa. Selain kita merayakan hari Sabat yang kudus, hari ini adalah penutupan dalam rangkaian program 100 hari berdoa. Dan telah dimulaikan sejak tanggal 27 Maret 2020. Dan hari ini, tepat hari ini, hari Sabat, 100 hari yang ke-100 dalam program 100 hari berdoa. Kebetulan kami di Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, setiap hari kami menyiarkan 100 hari berdoa. Dan hari ini adalah hari penutupan untuk 100 hari berdoa. Kita bersuka cita oleh karena kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan, kita boleh merasakan pengalaman rohani bersama dengan Tuhan selama 100 hari berdoa. Ada doa berantai, 1 kali 24 jam selama 100 hari. Dan semoga doa berantai ini tidak akan berhenti sampai hari ini, tapi dia akan berkelanjutan terus. Doa berantai dalam rangka 100 hari berdoa, tapi dia akan berlanjut terus. Umat-umat Tuhan yang saya kasihi, yang ada di Jemaat Taman Harapan Jakarta. Di masa pandemi virus corona ini, betul-betul kita boleh merasakan bagaimana Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Bahkan Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Mazmur 126 ayat 3 mengatakan, Tuhan melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Dan dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Luar biasa. Tuhan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Dan kita rasakan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar yang Tuhan berikan kepada kita di masa pandemi ini. Kita lebih merasakan bagaimana Tuhan sesungguhnya sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Hari Sabat ini judul khotbah saya yaitu dari tidak ada menjadi berkelimpahan. Dari tidak ada menjadi berkelimpahan. Dari tidak ada menjadi ada, bahkan berlebihan, bahkan berkelimpahan. Dari perasaan putus asa, dari perasaan bimbang, dari perasaan ragu menjadi percaya, bahkan penuh dengan kepercayaan. Itulah yang terkandung di dalam judul khotbah saya pada hari Sabat ini. Dan sebelum kita melanjutkan dan membacakan firman Tuhan,
saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Kebutuhan kami adalah kuasa Roh Kudus menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh lagi di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami boleh menghidupkan suatu kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pekabaran yang akan kami terima pada hari Sabat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ada begitu banyak janji-janji, kelimpahan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan datang untuk memberkati kehidupan kita, memberikan kehidupan kepada kita, bahkan memberikan dalam segala kelimpahan. Kehidupan yang penuh dengan banyak kemungkinan-kemungkinan, banyak jalan keluar yang Tuhan berikan. Kehidupan yang mempunyai tujuan yang jelas, kehidupan yang penuh dengan kedamaian hati walaupun dilanda dengan berbagai penderitaan, dilanda dengan berbagai masalah-masalah kehidupan. Kehidupan yang punya satu misi yang pasti dan jelas. Itulah kelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan sementara kita bertumbuh dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, kita semakin yakin bahwa Kristus benar-benar menawarkan kepada kita suatu kehidupan yang berkelimpahan. Yesus menawarkan, apakah kita mau terima atau tidak, tergantung dari pilihan kita. Ada janji-janji kelimpahan dari Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12 dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dalam berkelimpahan dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kemudian dalam Ibrani pasal 6 ayat 14 mengatakan, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada satu peristiwa yang dicatat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 9. Peristiwa ini dicatat oleh Matius dan Markus. Namun Injil Lukas mencatatnya dengan lebih lengkap lagi. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Perikop ini sampai ayatnya yang ke-11, namun kita akan membacanya sampai ayat yang ke-9. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya. Ayat pertama mengatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu. Itu yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk
dan mengajar orang banyak di atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dan ayat ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dan ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ini adalah satu cerita tentang Yesus yang memanggil murid-murid yang pertama untuk menjalankan misinya di atas dunia ini. Dan sebelum dia mengadakan satu mujizat bagaimana murid pada saat itu menangkap sejumlah besar ikan, Yesus membawakan firman Tuhan pada pagi-pagi hari setelah Petrus dan teman-temannya mereka pulang dari tempat mereka menjala ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Pada pagi itu Yesus naik di sebuah perahu dan memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Dan setelah Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, Yesus berbicara kepada Petrus dan mengatakan kepada Petrus untuk menebarkan jalannya. Tetapi apa perkataan daripada Petrus? Ayat tema pada hari Sabat ini dalam Lukas pasal 5 ayat 5 sampai 6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dari tidak ada apa-apa, tapi setelah melakukan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus suruh, mereka melakukannya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga dikatakan jala mereka mulai koyak. Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 254 mengatakan, tidak ada suatu pelajaran Kristus yang sia-sia. Setiap pekabaran yang terbit dari bibirnya yang diterima oleh satu jiwa adalah perkataan hidup kekal. Luar biasa. Apa yang Yesus katakan, kata-katanya tidak pernah sia-sia. Karena kata-katanya adalah firman yang bisa memberikan kehidupan, yang bisa memberikan berkat, bahkan memberikan kehidupan kekal. Itulah kata-kata daripada Yesus. Firman Tuhan adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Yesus katakan bahwa perkataan yang dia sampaikan adalah roh dan hidup. Memberikan hidup yang kekal. Memberikan pengaruh yang baik. Memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Problematik kehidupan Petrus dan temannya saat itu, guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Itu problematik kehidupan yang dialami oleh Petrus dan temannya. Dan itu menjadi problematik kehidupan kita saat ini. Apakah problematika hidup manusia saat ini? Tuhan, saya sudah setia kepadamu. Tuhan, saya sudah menolong dan membantu orang lain. Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh berdoa kepadamu. Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh melayani. Saya terlibat dalam KKR. Saya terlibat dalam berbagai penginjilan. Saya membantu penginjilan dan lain-lain sebagainya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Bekerja keras dalam bahasa Greka, kopiau. Dan bekerja keras atau keras dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama, padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Yang kedua, gigih, sungguh-sungguh hati. Yang ketiga, sangat kuat, sangat teguh. Yang keempat, cepat, dan lain sebagainya. Yang saya mau angkat di sini adalah gigih, sungguh-sungguh. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, dengan sangat kuat dan sebagainya. Tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa. Dalam bahasa Greka, odeis, tidak ada satupun, tidak ada apa-apa. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 255, Ellen G. White katakan begini. Hingga pekerjaan hidupnya sendiri telah mengecewakan hatinya. Dan pada saat ia menjaga pukatnya kosong itu, masa depannya sangatlah gelap oleh kekecewaan hatinya. Ya Rabi, katanya, semalam-malaman kami berlelah, suatu pun tiada dapat, tetapi sebab perkataan Rabi, hamba melabuhkan pukat itu. Dia telah kecewa, dia tidak mendapat apa-apa, dia kosong. Tetapi karena Yesus yang mengatakannya, maka dia melakukannya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Di Sulawesi Selatan, khususnya kami di kota Makassar, ada begitu banyak becak. Sehingga pembawa becak itu disebut daeng becak. Daeng becak ini sepanjang hari mereka mendayung becak untuk mencari penumpang, untuk mendapatkan uang. Tetapi sepanjang hari mereka mencari penumpang, tidak mendapatkan penumpang. Tidak mendapat apa-apa. Karena begitu banyaknya ojek online dan sebagainya. Jadi daeng becak tidak mendapatkan penumpang oleh karena begitu banyaknya ojek-ojek online. Nelayan sepanjang malam mencari ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Kalaupun mendapatkan ikan hanya sedikit, hanya pas-pasan saja. Kalaupun daeng becak mendapatkan uang hanya sedikit, pas-pasan, bahkan tidak pernah merasakan berkecukupan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seringkali kita kelihatan sukses, bahkan kita kelihatan setia kepada Tuhan. Tidak diragukan sebagai seorang nelayan.
Petrus adalah seorang nelayan, tidak diragukan. Karena pengalamannya setiap hari mencari ikan. Namun pada saat itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak diragukan sebagai seorang pedagang, tidak diragukan sebagai seorang pengusaha, tidak diragukan sebagai seorang dokter, bahkan dalam hal rohani tidak diragukan sebagai seorang pendeta, tidak diragukan sebagai seorang ketua jemaat, tidak diragukan sebagai anggota jemaat, dan lain-lain sebagainya, tidak diragukan. Namun ternyata hidup kita ini kosong. Hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Orang-orang yang kelihatan mempunyai kelimpahan hidup, tetapi memiliki hati yang hampa, memiliki hati yang kosong, tidak berpengharapan, putus asa. Orang-orang yang kelihatannya mempunyai kelimpahan hidup, tetapi memiliki hati yang hampa, memiliki hati yang kosong. Seorang yang bernama Linda Sari, umur 34 tahun. Seorang ibu janda, oleh karena telah bercerai dengan suami. Dan Ibu Linda Sari ini seorang wanita yang kaya. Dia mempunyai apartemen. Pada tanggal 15 Desember 2009, dia berdomisili di Jakarta. Dia bunuh diri dengan loncat dari apartemennya dari lantai 27. Dan kesaksian dari tetangganya, ia adalah seorang yang setia beribadah. Seorang ibu janda setia beribadah, punya kekayaan, punya apartemen, apa yang dia butuhkan semuanya terpenuhi, tapi ternyata hidupnya adalah kosong, dan pada akhirnya dia bunuh diri. Dia meloncat dari apartemennya sendiri di lantai yang ke-27 dan akhirnya mati. Orang yang kelihatan mempunyai kelimpahan hidup tetapi memiliki hati yang hampa dan kosong. Dr. Adolf Merkel berumur 75 tahun. Seorang dari Jerman. Salah satu dari orang terkaya di dunia pada saat itu. Dan ia berada di urutan yang ke-94 dalam majalah Forbes dengan kekayaan 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. Bisnis keluarganya yang menguasai perusahaan-perusahaan besar di Jerman. Ia mempunyai 100.000 orang karyawan dengan keuntungan per tahun 42 miliar dolar. Luar biasa. Ia menjadi sangat depresi ketika bisnisnya jatuh oleh karena masalah ekonomi global. Kehilangan lebih dari setengah miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2008. Dan pada tanggal 5 Januari 2009, ia bunuh diri. Dengan membiarkan dirinya ditabrak oleh kereta api. Tubuhnya ditemukan di atas rel kereta api pada pukul 7.30 pagi. Hanya 300 meter dari rumahnya. Seorang yang kaya, tetapi ternyata kehidupannya kosong. Kehidupannya penuh dengan kekhawatiran dan dia dilanda dengan putus asa. Hampa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hampa. Tidak berisi, kosong, tidak bergairah, sepi, sia-sia, tidak ada hasilnya. Seorang yang putus asa, ragu, bimbang, tidak berdaya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, di luar Tuhan, meskipun kita memiliki kekayaan, meskipun kita memiliki segala-galanya, kalau tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan dari Tuhan. Yohanes 9 ayat 33 mengatakan,
Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 6. Terkutuklah, beginilah firman Tuhan, terkutuklah yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tidak akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Gambaran orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekayaan, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepopuleran, dan sebagainya. Jangan bermegah dengan apa yang ada pada kita. Yeremia 9 ayat 3 dan 4, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan dan melakukan semua yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan pada hari Sabat. Apakah kita merasakan kekosongan kehidupan? Sementara kita mengatakan bahwa saya adalah umat yang setia kepada Tuhan. Ada seorang yang bernama Lovis Corinth. Seorang Jerman, dia hidup 1858 sampai 1925. Lovis Corinth ini pelukis yang hebat dan terkenal. Terkenal justru karena dia seorang peminum minuman keras. Karyanya 1000 lukisan cat minyak yang besar. 3000 lukisan cat minyak lainnya. Menjadi kaya raya dan sukses. Namun, pada bulan Desember 1911, pada umur 53 tahun, ia mengalami stroke. Stroke di bagian kiri tubuhnya, dan selama kehidupannya dia melukis dengan tangan kirinya. Dan setelah dia mendapatkan stroke, dia tidak pernah sembuh. Artinya, habislah karirnya. Dia merasakan kekosongan di dalam kehidupannya karena dia tidak bisa melukis lagi. Tetapi dia tidak putus asa. Ia melatih tangan kanannya untuk melukis. Dan pada akhirnya berhasil. Tema lukisan setelah mendapatkan stroke yaitu penderitaan, kesukaran, kesedihan, dan kepahitan hidup. Dia melukis Ayub yang menderita luka, dikelilingi dengan teman-temannya. Dia melukis Yesus yang dimahkotai duri. Melukis Simpson yang dicungkil matanya. Dan setelah mendapatkan kejatuhan, kegagalan, penderitaan, dan kesedihan dan kepahitan hidup, dia menyadari kehidupannya. Dalam lukisannya tentang Simpson, terlihat dalam lukisan ia dicungkil matanya, darah segar yang keluar dari matanya menunjukkan rasa sedih, rasa pahit, rasa kecewa, rasa frustasi di dalam kehidupannya. Gambaran dalam lukisan itu. Dan lukisan itu mewakili kehidupan Lovis Corinth yang sudah kena stroke. 5 tahun sebelum kena stroke, Lovis Corinth melukis dirinya sendiri dengan tubuhnya yang sangat gagah dengan memegang minuman keras. Sama seperti Simpson yang gagah perkasa. Tapi setelah mengalami stroke, hidupnya terasa hampa. Hidupnya terasa tidak berarti. Thomas Jefferson, dia mengatakan, if you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Lovis Corinth melakukan apa yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, yaitu tidak bergantung kepada dirinya. Tidak bergantung kepada kekuatan, kepintaran, keahlian, kepopulerannya. Tapi bergantung kepada Tuhan. Sehingga kehidupan yang kosong ini bisa berarti.
Apa yang harus kita buat dalam kehidupan kita yang kosong? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Pena inspirasi dalam Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 5, halaman 255 mengatakan demikian. Malam adalah satu-satunya waktu yang baik untuk mencari ikan dengan pukat di dalam air danau yang jernih itu. Setelah bekerja sepanjang malam dengan tidak mendapat satu apapun, maka tidak ada gunanya untuk membuang pukat pada hari siang. Tetapi Yesus telah memberikan perintah dan kasih Tuhan telah menggerakkan hati murid-murid untuk menurut. Simon dan saudaranya bersama-sama menjatuhkan pukat itu. Bagi Simon Petrus dan teman-teman dan saudara-saudaranya, mencari ikan pada malam hari adalah waktu yang tepat. Dan pada saat tidak mendapatkan apa-apa, maka tidak ada lagi waktu yang tepat untuk mencari ikan selain pada malam hari. Tidak mungkin pada siang hari. Tetapi Yesus memberikan perintah untuk melabuhkan pukat pada siang hari, pada pagi hari. Sesuatu yang mustahil. Tetapi ini adalah perintah daripada Yesus. Pelajaran pertama yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah undang Yesus untuk selalu hadir di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Undang Yesus masuk ke dalam perahu. Yesus masuk ke dalam perahu ketika para nelayan sedang membersihkan jala dan perahu mereka. Lukas 5 ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Pertanyaan, siapa yang kita undang di dalam kehidupan kita? Siapa yang kita undang di dalam rumah kita? Siapa yang kita undang dalam bisnis kita? Siapa yang kita undang dalam segala rencana kehidupan kita? Apakah kita mengundang Yesus di dalam setiap kehidupan kita? Sehingga kita boleh merasakan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus. Kita harus mengikut Yesus. Kita harus melakukan apa yang Yesus katakan. Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 5 halaman 257 mengatakan demikian. Tetapi kini Yesus memanggil mereka itu untuk meninggalkan pekerjaan hidup semula dan menyatukan perhatian mereka itu dengan perhatiannya. Petrus telah menerima panggilan itu. Setelah tiba di pantai, Yesus memanggil 3 murid yang lain. Marilah ikutlah aku, maka aku akan menjadi kamu kelak penjala orang. Dengan segera mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Dia. Siapa yang kita undang di dalam diri kita? Siapa yang kita undang di dalam segala rencana kehidupan kita? Ini adalah pertanyaan. Kita harus mengundang Yesus dalam setiap rencana, dalam setiap kehidupan. Kita harus mengundang Yesus di rumah kita, di mana saja kita berada. Kita harus mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan memberkati kehidupan saya dan kehidupan saudara. Seperti yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya dan saudara-saudaranya. Undangan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, Yesus mengundang. Undangan tergantung kepada pilihan kita. Apakah kita mau menerima undangan Yesus atau tidak? Yesus mengetuk pintu hati kita. Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya.
dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Yesus mengetuk pintu hati kita. Dan dia ingin masuk jika kita membuka pintu hati kita. Jika kita mau menerima dia di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga kehidupan agar selalu bersih. Buang segala kekotoran. Pikiran yang kotor, Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Yang perlu kita buang dari kehidupan kita, perkataan kotor, perkataan dusta, tipu, ataupun hoax, dan lain sebagainya. Kelakuan kotor, perbuatan jahat, pikiran cabul, prasangka jahat, cinta diri, sombong, dan lain-lain sebagainya. Kita harus buang dalam kehidupan kita. Saatnya kita harus meninggalkan kehidupan yang lama kita. Kita harus bertobat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sehingga Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Membersihkan kehidupan kita. Meninggalkan kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita. Yesus selalu ingin untuk berada di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dia selalu mengetuk pintu hati kita. Dan dia ingin masuk di dalam kehidupan kita. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Yohanes pasal 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Di saat saya mengandalkan kekuatan saya, di saat saya mengandalkan kepintaran saya, disitulah kejatuhan. Dan setan menginginkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Dia tidak mau kita bergantung kepada Tuhan. Dia tidak mau kita bergantung kepada Yesus. Di saat orang-orang muda mau mencari pasangan hidup, mintalah kepada Yesus. Yesus akan memberikan. Di saat orang-orang muda mau mencari pekerjaan, mintalah kepada Yesus. Undanglah Yesus dalam kehidupan. Pasti dia akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak. Jangan terpisah dari Kristus. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 257 mengatakan, selama malam yang sedih di atas danau, bila mereka terpisah dari Kristus, murid-murid sangat ditekan oleh perasaan kebimbangan dan letih. Karena usaha yang tidak berhasil, oleh hadiratnya yang menyalakan iman mereka dan membawa kepada mereka kesukaan dan kemajuan, demikian pula dengan kita. Jika kita terpisah dari Kristus, maka pekerjaan kita akan sia-sia dan mudahlah untuk tidak percaya dan bersungut-sungut. Luar biasa. Nyonya White mengatakan, jika kita terpisah dari Kristus, kita dalam keadaan bimbang, kita dalam keadaan cemas, kita dalam keadaan takut, dan kehidupan kita pun jadi sia-sia. Tapi di saat kita bersama-sama dengan Kristus, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian. Yang kedua, mengikuti perintahnya. Mempunyai iman di dalam perkataannya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, Yesus menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu. Melakukan perintah. Menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Kejatuhan Hawa adalah tidak mau menurut, meragukan firman Tuhan. Di saat kita meragukan firman Tuhan, maka kita tidak akan melakukan perintah Tuhan itu. Tidak menuruti perintah. Jangan pernah berbantah dan ragu dengan perkataan Yesus. Jangan pernah bertanya tentang eksistensi dari firman Tuhan.
firman Tuhan adalah ya dan amin. Ellen G. White dalam Alfa Omega jilid 5 halaman 254 mengatakan, tidak ada satu pelajaran Kristus yang sia-sia. Setiap pekabaran yang terbit dari bibirnya yang diterima oleh satu jiwa adalah perkataan hidup kekal. Luar biasa. Jangan pernah kita meragukan firman Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus bayar perpuluhan? Tuhan, kenapa saya harus ke gereja pada hari Sabat? Tuhan, kenapa saya harus menginjil dan sebagainya? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan bisa muncul dalam kehidupan kita. Karena kita mulai meragukan akan firman Tuhan itu. Ikuti petunjuk Yesus. Buku yang sama halaman 259 mengatakan, tetapi bila ia dekat dan kita bekerja di bawah petunjuknya, kita bersuka-suka di dalam bukti kuasanya. Adalah pekerjaan setan untuk mengecewakan jiwa. Adalah pekerjaan Kristus untuk mengilhami jiwa itu dengan percaya dan pengharapan. Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita berada dalam petunjuk Tuhan, maka akan berhasil. Kita bersuka-suka dalam bukti kuasanya dikatakan. Namun setan selalu memberikan kecewaan dalam pekerjaan kita setiap hari. Tapi Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Menuruti firman-Nya. Walaupun kedengarannya mustahil, tidak masuk akal, menjala ikan pada siang hari. Malam hari saya tidak dapat apa-apa. Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Turut firman Tuhan. Tidak ada keraguan untuk menurut firman Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Jangan buat-buat alasan. Mengapa tidak menginjil? Itu kan pekerjaan pendeta. Itu pekerjaan evangelis. Mengapa tidak ke gereja? Ya, cukup saja berdoa di rumah. Mengapa tidak belajar firman Tuhan? Ya, cukup dengarkan dari apa yang pendeta katakan. Mengapa tidak mau mengampuni? Terlalu menyakitkan apa yang dia buat kepada saya dan telah berkali-kali saya mengampuni dia, untuk saat ini tidak lagi. Wah, banyak alasan. Jangan pernah merasa benar dengan tindakan kita yang salah. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Allah mengambil seorang sebagaimana adanya. Dan Allah mendidik dia bagi pelayanannya. Jika ia hendak menyerahkan dirinya kepadanya, roh Allah yang diterima di dalam jiwa akan mempertajam kesanggupan pikirannya. Tabiat yang lemah dan ragu-ragu akan diubahkan pada satu tabiat yang kuat dan teguh. Penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti dia dalam pikiran dan Ellen G. White, Alfa Omega jilid 5, halaman 259. Luar biasa. Jika kita menyerahkan diri sepenuhnya, penyerahan yang terus menerus kepada Tuhan, maka kehidupan kita menjadi seperti Yesus dalam pikiran dan tabiat. Luar biasa. Kita harus menurut. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragukan firman Tuhan. Dan hasilnya, Lukas 5 ayat 6 dan 7, setelah mereka melakukannya, setelah kita melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, kita akan menerima berkat, bahkan berkelimpahan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa. Dari tidak ada apa-apa sekarang menjadi banyak, bahkan berkelimpahan. Kenapa? Oleh karena mengundang Yesus, oleh karena menurut kepada apa yang firman Tuhan katakan. Hasilnya luar biasa. Yesus akan memberkati pekerjaan kita. Yesus akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita, bahkan berkelimpahan. Yesus mengaruniakan kepercayaan yang penuh
yang melimpah di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 28. Dari kosong menjadi berlimpah. Dari tidak ada apa-apa menjadi banyak bahkan berlimpah. Dari 1 menjadi 2, dari 2 jadi 4, dari 5 jadi 10, dari 10 menjadi 20 dan seterusnya. Perumpamaan tentang talenta. Tiap saat kita harus berhubungan dengan Yesus. Masih dalam buku yang sama, jilid 5 halaman 25, Alfa dan Omega, Ellen G. White mengatakan, hanya hidup yang dapat menghasilkan hidup. Maka alangkah luar biasanya kesempatan mereka itu yang selama 3 tahun tiap-tiap hari berhubungan dengan hidup ilahi, dari mana mengalir tiap-tiap tenaga pemberi hidup yang telah memberkati dunia ini. Tiap-tiap hari berhubungan dengan Tuhan. Pelajaran yang lain. Jika kita menerima berkat, jangan lupa untuk membagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, yang membutuhkan akan pertolongan. Jika kita menerima berkat, kita harus membantu pekerjaan Tuhan. Sangat berbahaya jika kita menyimpan untuk diri kita sendiri. Pelajaran renungan pagi yang baru berlalu 2 hari lalu, Kamis 2 Juli 2020, dikatakan begini. Renungan pagi pulang ke rumah yang ditulis oleh Ellen G. White. Tidak perlu uang dianggap sebagai kutuk. Uang mempunyai nilai yang tinggi karena kalau dipakai dengan sebaik-baiknya, itu dapat menghasilkan kebajikan yang dapat menyelamatkan jiwa dalam memberkati orang lain yang lebih miskin dari kita. Apabila digunakan semaunya dan dengan tidak bijaksana, maka uang akan menjadi jerat bagi pemakainya. Orang yang menggunakan uang untuk memuaskan rasa sombong dan ambisinya berarti menjadikan uang itu kutuk, bukan berkat. Uang tetap menjadi satu ujian kecintaan. Selanjutnya dia katakan begini. Masih dalam renungan pagi, pulang ke rumah, Kamis 2 Juli. Mengatakan begini. Barang siapa yang memperolehnya lebih dari kebutuhannya, haruslah ia mencari akal budi dan rahmat untuk mengendalikan hatinya sendiri dan berpikir secara wajar. Supaya ia tidak berkeinginan menjadi pemboros sehingga dia dapat menjadi penata yang setia, yang tidak memboroskan modal yang dipercayakan Allah kepadanya. Jadi kalau kita mendapatkan berkat, jangan lupa untuk membantu pekerjaan Tuhan dan membantu orang lain. Sehingga berkat yang diberikan kepada kita akan disalurkan dengan sebaik-baik. Yang ketiga, pelajaran ketiga. Sadari kita adalah orang berdosa. Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 255 mengatakan, dikala teman-temannya mengeluarkan ikan-ikan dari dalam jala, Petrus jatuh di kaki juru selamat sambil berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Petrus merasakan bahwa dia adalah orang berdosa. Dia merasakan bahwa dia telah melakukan pelanggaran yang begitu banyak. Di hadapan Yesus, dia merasakan bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa. Dia menyadari ketidaklayakannya. Dia menyadari ketidakberdayaannya. Sama seperti Yesaya. Pada saat melihat kesucian daripada Tuhan, dia menyatakan bahwa dia ini adalah najis bibir, dia ini adalah seorang yang sangat berdosa. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 256 mengatakan, setelah Yesaya melihat akan kesucian Allah dan ketidaklayakannya sendiri, barulah ia dipercayakan dengan pekabaran ilahi. Setelah Petrus menyangkal dirinya dan bergantung pada kuasa ilahi, barulah ia menerima panggilan untuk bekerja bagi Kristus. Kita harus menyadari ketidaklayakan kita. Kita harus menyadari keberdosaan kita. Di saat kita menyadari ketidaklayakan kita, maka kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Barulah kita dipanggil oleh Yesus di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Yang keempat,
membuat orang lain memuji Tuhan. Lukas 5 ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Orang melihat bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mereka takjub melihat kehidupan kita dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mereka akan melihat, luar biasa ini umat-umat Tuhan. Luar biasa ini orang Advent. Mereka adalah orang-orang yang diberkati. Di masa pandemi ini mereka orang yang bersuka cita. Mereka ini adalah orang-orang yang merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan meskipun dalam masa pandemi ini, dan berkat Tuhan terus mereka rasakan dalam kehidupan. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Komentar Ellen G. White di The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, halaman 940 mengatakan, biarlah umatnya saling mendekatkan diri kepada tali-tali kasih ilahi itu. Maka kemudian dunia akan mengenali pekerjaan kuasa Allah yang mengherankan. Dan mereka akan mengenali bahwa dia itulah kekuatan dan penolong dari orang-orang yang memelihara hukum-hukumnya. Siapa orang yang memelihara hukum? Adalah saya dan saudara sebagai umat Tuhan. Dan mereka akan melihat pekerjaan kuasa Allah yang mengherankan di dalam kehidupan kita. Di saat kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan Tuhan. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih jelas. Penglihatannya akan lebih tajam, perkembangan tabiatnya akan lebih seimbang. Ia yang rindu bekerja bagi Kristus, pikirannya dipertajam oleh kuasa pemberi hidup. Ialah matahari kebenaran, sehingga ia sanggup menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan Allah. Kita akan menghasilkan begitu banyak buah bagi kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri. Jangan pernah kita merasa sombong, jangan kita merasa tinggi hati oleh karena kita berhasil, oleh karena saya seorang evangelis, oleh karena saya seorang pelayan. Orang tidak akan mengatakan, wah luar biasa Bapak Arnold Kahuripan, luar biasa Pendeta Glenn Matindas. Tetapi biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan untuk diri sendiri, tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dari tidak ada menjadi berkelimpahan. Yang pertama, selalu berjalan bersama dengan Yesus. Selalu percaya pada firman-Nya. Berkat melimpah akan dirasakan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Selalu sadar kekurangan dan ketidaklayakan kita. Dan membuat orang lain memuji Tuhan. Hal utama yang patut dipelajari oleh orang yang akan menjadi pekerja bersama Allah adalah pelajaran tentang tidak bersandar pada diri sendiri. Lalu mereka bersedia untuk diberi tabiat Kristus. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 258. Tidak bersandar kepada diri. Bersandar kepada Tuhan. Menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan. Di saat kita menyandarkan hidup kita secara total, menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan, maka kita akan melihat diri kita yang tidak berdaya, diri kita yang tidak mempunyai apa-apa. Tabiat Yesus akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apabila murid-murid selesai mendapat pendidikan dari Juru Selamat, mereka tidak lagi bodoh atau tak berpendidikan. Mereka menjadi seperti dia dalam pikiran dan tabiat. Dan orang lain pun menerima pengetahuan yang telah mereka peroleh dari Yesus. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 258. Janji dan berkat untuk kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dan ayat yang terakhir, 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Dari tidak ada, oleh karena kita adalah manusia yang berdosa, namun kita akan menjadi berkelimpahan di saat kita menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hari Sabat ini kami telah mendengarkan akan firman. Kiranya kuasa Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan dan menyanggupkan kami menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, manusia yang tidak berdaya ini. Sanggupkan kami untuk mengundang Yesus dalam diri kami. Sanggupkan kami untuk melakukan semua perintah dan kehendak Tuhan. Dan sanggupkan kami untuk melihat ketidakberdayaan kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan akan terus menjadi bagian dalam, dan kiranya berkat Tuhan secara khusus Tuhan karuniakan kepada jemaat Tuhan, jemaat Taman Harapan Jakarta. Mulai dari pendeta jemaat, ketua-ketua jemaat, majelis jemaat, dan seluruh anggota-anggota jemaat diberkati kiranya oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman yang memberikan kekuatan bagi kami, karena kami telah berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.